Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di video kali ini teman-teman sama Mr. Anggoro akan mempelajari seni budaya dengan materi menggambar. Mau tahu bagaimana materi menggambar itu? Mari kita saksikan bersama video selengkapnya. Halo friends, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang seni budaya. Seni budaya bab 1 pada buku kita adalah tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tetapi sebelum mengenal jauh tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, ada baiknya kita mempelajari dulu tentang arti dari seni rupa. Seni rupa adalah gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang dicantumkan melalui teknik garis, bentuk, warna, gelap, ataupun terang yang diatur dengan cara tersendiri. Seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Untuk seni rupa 2 dimensi, yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Contohnya seperti seni lukis, seni grafis, ataupun seni ilustrasi. Kemudian seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contoh, seni patung, seni kriya, seni keramik, dan seni arsitektur. Berikut adalah contoh-contoh dari seni rupa 2 dimensi. Yang pertama adalah lukisan. Lukisan adalah karya seni rupa yang dilukis menggunakan kuas, menggunakan media cat dan kanvas. Kemudian ada gambar, yaitu seni rupa yang digambar menggunakan media gambar seperti pensil di atas kertas. Contohnya meliputi gambar ilustrasi, gambar bentuk, ataupun gambar suasana. Kemudian ada seni grafis, yaitu seni rupa yang dibuat melalui cetakan seperti cetakan kayu, stempel, ataupun sablon. Dan yang terakhir adalah desain komunikasi visual atau dengan nama lain desain grafis yang biasa dibuat menggunakan aplikasi komputer lalu dicetak di atas kertas menggunakan printer. Contohnya desain brosur, banner, hingga website. Sekarang kita masuk dalam pembahasan menggambar. Apakah arti dari menggambar? Menggambar adalah aktivitas membuat goresan yang membentuk suatu objek tertentu. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas menggambar dapat ditemukan jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Contohnya seperti gambar-gambar binatang, matahari, tumbuhan, dan aktivitas manusia pada dinding-dinding goa. Dalam kegiatan menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi semata, tetapi juga memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar manusia. Sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar bisa datang dari kekayaan flora, fauna, dan alam benda. Dalam menggambar terdapat unsur-unsur menggambar. Yang pertama ada titik, kedua garis, ketiga bidang, keempat ruang, kelima tekstur, dan keenam warna. Mari kita bahas satu persatu. Titik merupakan unsur terkecil dalam seni rupa. Setiap kita ingin membuat gambar pasti diawali dengan titik. Garis merupakan gabungan titik-titik yang saling berhimpit. Dengan bidang yaitu bentuk yang dihasilkan karena berhimpitnya beberapa garis. Ruang adalah kumpulan beberapa bidang atau kumpulan dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Tekstur yaitu sifat permukaan suatu benda. Yang keenam adalah warna, merupakan kesan yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata kita dan merupakan salah satu bagian paling penting dalam pembuatan sebuah karya, terutama karya lukis. Sekarang kita mengenal prinsip-prinsip atau komposisi dalam menggambar. Yang pertama ada proporsi, yang kedua balance, yang ketiga unity, yang keempat ada ritme, kelima point of interest, dan yang keenam adalah harmoni. Mari kita bahas satu persatu. Proporsi atau perbandingan yaitu unsur kesebandingan ideal yang dapat diserap oleh persepsi pengamat sehingga terjadi keseimbangan harmonis objek gambar. Pengaturan perbandingan dan cara penempatan ukuran bagian-bagian benda atau perbandingan benda satu dengan lainnya dengan tepat tentunya akan sesuai dengan porsi benda yang ideal.
Kemudian balance. Balance atau keseimbangan yaitu pengaturan unsur-unsur seni rupa yang dapat menciptakan suatu perbandingan dan intensitas sebanding yang bertitik pada suatu tempat. Keseimbangan ada dua macam. Yang pertama keseimbangan simetris, yaitu pengaturan unsur yang sama bentuk dan jumlahnya. Kemudian ada keseimbangan asimetris, yaitu pengaturan unsur yang antar bagiannya tidak sama bentuk dan jumlahnya, tetapi menimbulkan kesan bobot visual yang sama. Kemudian unity. Unity atau kesatuan merupakan unsur-unsur seni yang dimanfaatkan dalam suatu karya, terkait dalam kaidah-kaidah yang menimbulkan suatu ketergantungan. Apabila kaidah-kaidah tersebut lemah atau hilang, maka akan tercipta karya yang tidak serasi. Untuk menciptakan karya seni yang sempurna, diperlukan hubungan yang kuat dan erat dari kaidah-kaidah seni tersebut. Kemudian ada ritme. Ritme atau irama merupakan pengulangan unsur-unsur secara konstan atau teratur dan berlangsung secara terus-menerus dan terjadinya suatu proses perubahan atau perpindahan unsur-unsur yang tidak begitu jelas. Point of interest. Point of interest atau pusat perhatian merupakan intensitas sebuah objek yang diperkuat secara sengaja dan dapat mendominasi dari unsur keseluruhan dan tidak mengganggu kesempurnaan. Contohnya adalah wajah dari lukisan Mona Lisa yang menjadi point of interest dalam lukisan legenda Leonardo da Vinci. Harmoni. Harmoni atau keselarasan merupakan kesamaan atau kesesuaian dari unsur-unsur karya seni. Harmoni diperoleh dari dua sumber. Yang pertama adalah harmoni langsung, terlihat dari unsur seni yang telah serasi seperti harmoni yang diperoleh dari keselarasan garis-garis, keserasian warna, dan keseimbangan bentuk. Kemudian ada harmoni tidak langsung dicapai lewat pertimbangan pikir terhadap objek-objek karya yang ditampilkan. Misalkan, lukisan alam benda yang berupa alat kebun akan serasi apabila terdiri dari lukisan barang atau alat yang digunakan untuk berkebun. Lalu media dan alat menggambar. Sebagai sarana belajar menggambar, media dan alat memiliki banyak variasi. Pada zaman dahulu, manusia menggambar dengan menggunakan kapur, arang, tumbuhan, tulang, dan sebagainya. Sedangkan media yang dipakai adalah kulit, daun lontar, dan dinding goa. Kertas gambar merupakan media yang paling praktis. Kertas gambar yang baik adalah yang memiliki tekstur yang tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Pensil dibedakan menjadi dua, yaitu tipe H dan tipe B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis tipis, sedangkan pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Lalu ada pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Kemudian ada ballpoint. Ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Kemudian ada penghapus. Penghapus terbuat dari sejenis karet lunak yang dapat menghapus goresan pensil pada kertas. Kita review sebentar tentang pelajaran hari ini ya. Kita telah mengenal tentang pengertian menggambar, objek menggambar, unsur-unsur dalam menggambar, prinsip-prinsip dalam menggambar, dan media dan alat dalam menggambar. Kemudian ada soal. Yang pertama, jelaskan pengertian karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Objek apa saja yang bisa dijadikan inspirasi untuk menggambar? Jelaskan pengertian point of interest menurut pemahaman kalian sendiri. Contohnya bisa dilihat pada buku paket halaman 7. Videonya di pause dulu, kemudian kalian mengerjakan ini di buku catatan ya. Terima kasih. Sekian video dari Mr. Anggoro. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan bye-bye. Ya, itu dia materi tentang menggambar. Semoga dengan materi yang Mister berikan hari ini kalian bisa tentunya mengetahui apa arti dari menggambar. Oke, sekian video pembelajaran dari Mister. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bye.